Masyarakat tengah menyoroti langkah Bambang Susantono dan Doni Rahayu mundur dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN. Tenaga ahli kantor staf kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin memastikan mundurnya pucuk pimpinan OIKN tidak mengganggu target dan rencana pembangunan IKN dan perayaan HUT RI pada 17 Agustus 2024 terus berjalan sehingga hal ini bukan sebagai kiamat. Lantas apakah dua petinggi IKN mundur karena tidak memenuhi target pemerintah pusat dan bagaimana nasib IKN ke depan? Kami sudah tersambung melalui sambungan virtual. Ada Pak Danis Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN. Halo, selamat pagi Pak Danis, apa kabar? Pagi Mbak, kabar baik, sehat-sehat. Sehat selalu ya Pak ya, tapi memang masyarakat tidak kita pungkiri, masyarakat kaget ini Pak mundurnya Pak Bambang dari Ketua OIKN. Sebelumnya masyarakat ingin tahu dulu, seperti apa situasi saat ini di organisasi Anda? Wah, saya kan di Satgas Infrastruktur ini Mbak, UPR ya, yang ingin saya ceritakan mungkin saya baru pulang tadi malam dari IKN, ya. Situasinya pekerjaan berjalan baik. Kemarin Bapak Presiden di sana nginep di rumah tapak jabatan menteri, kemudian melaksanakan groundbreaking beberapa investasi baru, meresmikan bendungan, dan juga mengecek kesiapan infrastruktur untuk upacara 17 Agustus. Itu Mbak situasinya. Jadi situasinya masih aman terkendali ya Pak Danis? Iya, berjalan baik. Berjalan ya, dengan baik. Sudah dilaporkan kemarin yang batch 1 sudah 84% dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira demikian. Ya, Pak Danis, apakah sudah ada pertanyaan dari para investor mungkin melalui BKPM soal langkah mundur ini? Apakah Satgas juga diajak komunikasi soal hal ini? Enggak, Mbak, enggak. Cuman kemarin yang pada saat peresmian ada beberapa investor yang mengatakan bahwa perubahan atau mundurnya ini tetap tidak mengganggu komitmen mereka untuk investasi. Itu yang saya tangkap dari dua investor pada saat groundbreaking yang tahap 6 itu. Kalau yang lain-lain dengan BKPM saya nggak ikut, nggak. Ini sudah ada pelaksana tugas sebagai ketua yang dijabat oleh Menteri PUPR. Apakah kalau di Satgas sendiri ada kendala berarti ketika nanti dipilih ketua OIKN-nya definitif di kemudian hari? Apakah masa tenggang ini sampai dipilih sampai definitif ini ada kendala berarti, Pak Danis? Enggak Mbak, enggak. Kita jalan untuk Satgas Pembangunan ya, terutama untuk di lapangan. Jadi saya melihatnya dari sisi apa yang terjadi aja Mbak di lapangan, bahwa saat ini proyek-proyek yang dibiayai APBN sudah berjalan, yaitu bendungan kemarin diresmikan, istana kantor kawasan kepresidenan sudah antara 80-90%, kemudian kantor-kantor Kemenko juga demikian, infrastruktur lainnya juga siap untuk fungsional sebagian secara tahapan untuk 17 Agustus. Kemudian juga beberapa investor melanjutkan pelaksanaan konstruksinya berjalan, Mbak. Misalnya kemarin yang ditinjau oleh Pak Presiden, Rumah Sakit Mayapada sedang berjalan, Rumah Sakit Hermina, kemudian juga yang sudah berjalan hotel, kemudian fasilitas pendidikan, itu berjalan. Dan kemudian ada tambahan baru kemarin, 9 lokasi yang di groundbreaking. Jadi situasi di lapangan saya sampaikan tetap berjalan seperti yang direncanakan. Kalau boleh digambarkan dengan angka, dengan persentase, masyarakat pasti ingin tahu ini menuju 17 Agustus kira-kira sudah berapa persen sampai yang diharapkan sesuai dengan target pada tanggal 17 Agustus 2024. Baik sedikit ya Mbak ya, saya agak sedikit tarik bahwa pembangunan IKN ini sebetulnya secara yang ditetapkan di dalam peraturan Presiden itu ada yang sampai tahun 2045. Jadi kurang lebih selama kurang lebih 20 tahun lah kalau dari sekarang. Itu terbagi dari 5 tahapan.
tahap pertama 2022 sampai 2024, kemudian nanti 25 sampai 30, 30 sampai 35, 35 sampai. Jadi kata kuncinya pembangunan IKN itu adalah bertahap. Nah, sekarang kita memasuki tahap yang pertama yang sampai 2024. Artinya targetnya adalah akan selesai sebagian infrastruktur dasar itu pada akhir 2024. Namun demikian, dalam rangka mendukung 17 Agustus, sebagian infrastruktur tersebut memang dapat difungsionalkan. Nah, itu termasuk kalau dari sisi perencanaan, termasuk program-program batch 1 atau tahap 1. Itu sudah sekitar minggu kemarin itu sudah progresnya 84%. Secara rata-rata, tadi yang sudah saya sebutkan, misalnya kantor presiden itu sudah sekitar 89%. Kemudian istana itu sekitar 80%, tapi lapangan upacaranya sudah 90%. Kemudian insya Allah nanti kantor-kantor Kemenko ada 16 tower, sekitar 12 atau 14 tower siap lantai 1, lantai 2, lantai 3 untuk difungsionalkan. Juga jalan tol yang dari namanya seksi 3A, 3B, dan juga 5A sebagai alternatif menuju IKN, kita akan fungsionalkan satu arah, satu lajur. Demikian, Mbak. Pak Danis, yang menarik juga, ya, silahkan Pak. Ya, jadi artinya bendungan sebagai sumber air baku sudah siap. Jadi memang diamanatkan di dalam tahap awal itu adalah infrastruktur dasar. Jadi jangan bayangannya bahwa 17 Agustus jadi suatu kota ya. Jadi di mana-mana di seluruh dunia membangun ibu kota itu baru terlihat itu sekitar 15-20 tahun ya, kota-kota dunia. Ya, pembangunan terus berproses, infrastruktur dasar tadi sedang dikebut begitu sampai akhir tahun 2024. Yang menarik sebenarnya Pak Danis, karena kan ketika IKN dipindahkan ada masyarakat di sekitar, dan statement menarik yang keluar pada tanggal 27 Mei 2024, ini Pak Bambang Susantono memberikan 5 pesan terakhir dalam Rapim. Ini salah satu pesannya adalah meminta orang-orang yang bekerja, yang mengusahakan ibu kota negara baru untuk selalu berpihak kepada masyarakat. Kalau di Satgas sendiri, Satgas Pembangunan, seperti apa pola komunikasi dengan masyarakat sekitar, Pak Danis? Saya kira kami ya, khususnya yang sudah berkecimpung dalam menyediakan basic infrastruktur selama ini, selalu, bukan hanya di IKN, selalu berpihak kepada masyarakat. Apa yang kami bangun, apa yang kami lakukan itu adalah untuk masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat. Jadi saya kira selama ini pun di IKN dalam melaksanakan proses-proses pembangunan, kami selalu memperhatikan dan selalu komit untuk kepentingan masyarakat. Itu aja barangkali. Jadi tidak ada protes dan komunikasi berjalan dengan lancar ya Pak Danis? Insya Allah kami selalu mengusahakan itu dengan baik. Iya, iya, karena pesannya dari Pak Bambang Susantono ini harus memihak atau berpihak kepada masyarakat Sepaku katanya Pak. Itu sudah built-in di dalam diri kami, Pak. Iya, dan Pak Danis berarti artinya pemindahan ibu kota ini sesuai dengan waktunya, timelinenya sudah pas ya Pak semuanya? Ya, seperti yang saya sebutkan, tahapan pembangunan ibu kota negara ini diatur secara regulasi berdasarkan payung hukumnya berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2022. Jelas di situ tahapannya apa sampai 2024 tadi, infrastruktur dasar, kemudian kegiatan-kegiatan prioritas misalnya untuk mendukung pendidikan, untuk mendukung ASN bekerja, kantor, dan sebagainya. Itu betul-betul mengacu kepada aturan, Mbak, kepada payung hukum dalam bentuk Perpres nomor 63 2022. Itu tahapannya sampai 2045. Jadi ini panjang ini membangun IKN ini, sekitar 20 sampai 25 tahun. Itu rencananya. Baik, proses yang panjang. Sejauh ini untuk tahap 1 sesuai dengan rencana. Jadi di lapangan yang APBN berjalan, yang investasi juga mulai.
sejak Oktober tahun lalu sudah berjalan sampai sekarang. Jadi Baik. groundbreaking yang itu udah 6 kali, Mbak. Baik, tahap Ya. satunya ini sesuai dengan target ya. Baik, terima kasih Pak Danis Hidayat Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Terima kasih Bapak, selamat pagi.